Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Abdurrahman Jauzi dan rekan saya ada Muhammad Syafiq Fikrianda. Di sini kami dari kelompok tugas besar Machine Learning akan mempresentasikan tugas besar kedua dari matkul Machine Learning. Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang kode dari klasifikasi yang udah kami buat. Pertama, ini kode kita bagi menjadi beberapa section yang dimana section itu merupakan metode-metode yang sudah kita buat. Pertama itu ada metode preprocess, dan kedua ada metode normalized numeric fields, ada Euclidean, ada define outcome, ada calc akurasi, ada KNN, dan yang paling bawah ini ada main. Ini bukan sebuah fungsi, tapi sebuah section yang dimana kita mengeksekusi semua kode yang kita buat di atas. Oke, dan dari awal ini ada kita menggunakan framework Pandas, lalu ada library NumPy, ada bawaan library Math. Juga untuk plotting kita pakai PLT dan library time untuk menghitung waktu start dan end time ya. Terus di sini kita juga melakukan import file train dari kendaraan _train.csv. Nah, di sini untuk data train kita menggunakan data sebanyak 50.000 baris. Dan di sini juga kita menggunakan tes dengan file kendaraan _test.csv yang kita pakai barisnya sebanyak 1.000. Jadi untuk satu kali running itu expected proses itu sebanyak 5.000 kali 1.000, yaitu 5 juta kali perulangan. Selanjutnya kita lakukan kita menghapus kolom dari data train. Dari data train yaitu kita hapus ID, kode daerah, umur kendaraan, dan kanal penjualan, juga SIM. Itu di mana yang field ini tidak akan kita pakai selanjutnya. Karena berdasarkan hasil analisis sebelumnya dari uji trial, ini field-field ini kurang menampilkan hasil yang kurang memuaskan atau kurang akurat. Jadi kita tidak gunakan. Begitu juga dengan tes, kode daerah, umur kendaraan, dan kanal penjualan, dan SIM, kita drop. Nah, selanjutnya untuk di metode preprocess ini, kita melakukan cleansing data, yaitu data numerik, yang non-numerik, seperti jenis kelamin yang kita gunakan dan kendaraan rusak, dari boolean, ya, dari status yang bukan boolean, tapi kita ubah menjadi boolean, seperti pria menjadi 0 dan wanita menjadi 1. Lalu ada kendaraan rusak pernah menjadi 1 dan tidak pernah menjadi 0. Nah, di sini lalu kita mapping sesuai dengan indeksnya. Intinya kita replace dari nilai non-numerik menjadi nilai numerik. Lalu kita juga melakukan proses pengisian data yang kosong dalam satu row gitu, atau dalam satu kolom dari suatu kolom. Kita isi dengan data nilai means dari satu kolom tersebut. Dengan data means. Nah, selanjutnya ada metode normalize all numeric fields. Nah, normalize all numeric fields ini maksudnya adalah kita melakukan normalisasi penyetaraan range untuk semua fields yang dimana akan menyatukan tidak menyatukan range untuk semua field, yang kemudian akan berdampak pada
bahwa tidak ada salah satu field yang sangat berdampak kepada field lainnya, dan ada field juga yang tidak berdampak untuk field lainnya. Jadi field ini akan selalu berkaitan dan memiliki berat yang sama saat dilakukan penghitungan jarak Euclid. Jadi di sini kita kodenya kita mencari data dengan kolom dengan tipe yaitu numerik, karena kan yang akan kita proses hanya kolom numerik, yang termasuk yang sudah kita ubah dari non numerik menjadi numerik tadi. Nah, ini kita cara normalisasinya adalah menggunakan nilai X dikurangi nilai minimal dibagi nilai max dikurangi nilai minimal. Selanjutnya itu ada menghitung jarak Euclidean. Nah, jarak Euclidean ini kita akan melakukan penghitungan jarak Euclidean terhadap field yang kita gunakan ini, terhadap field yang kita gunakan dengan rumus, yaitu untuk setiap key yang ada di sini kita lakukan proses X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah dikurang Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Lalu setelah itu nanti ditotalkan untuk seluruh data yang ada. Nanti setelah ditotalkan baru diakarkan. Jadi untuk rumusnya, rumus Euclidean dan rumus normalisasi bisa dilihat di laporan. Selanjutnya untuk menentukan selanjutnya fungsi define outcome. Fungsi ini kita gunakan untuk menentukan hasil outcome KNN ya, berdasarkan jarak Euclidean terdekat. Lebih lengkapnya mungkin berdasarkan K jarak Euclidean terdekat. Jadi ada input dataset. Dataset ini merupakan dataset yang sudah diberikan data tambahan berupa jarak Euclidean terhadap satu titik, dan K adalah besar K yang saat itu sedang dihitung. Jadi semisal misal K-nya adalah 7, maka kita akan mencari 7 data dengan Euclidean terdekat dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita di total positif ini adalah kita menghitung berapa kasus dengan hasil KNN outcome yang bernilai 1. Lalu sebaliknya yang bawah juga itu menghitung kasus dengan KNN outcome bernilai 0. Setelah itu kita akan melakukan penghitungan lebih banyak mana kasus dengan outcome 1 atau dengan outcome 0. Jika ditemukan bahwa lebih banyak yang outcome-nya adalah 1, maka hasilnya adalah 1 KNN outcome-nya. Sedangkan jika lebih banyak yang 0, maka hasil untuk kasus tersebut adalah 0. Gitu. Nah, selanjutnya adalah penghitung kalkulasi akurasi. Ini maksudnya adalah penghitungan miss dan pas. Jadi ada kasus benar dan kasus tidak benar. Nah, itu nanti kaitannya adalah di bagian KNN, di fungsi KNN yang utama. Oke, selanjutnya ke fungsi KNN yang utama di sini. Di sini kita menerima parameter berupa data training dan data testing, juga nilai K yang akan dihitung. Nah, pertama kita buat dulu sebuah array temporary untuk mencari outcome-nya dengan melakukan perulangan kepada ini nih. Pertama kita melakukan perulangan kepada test. Jadi sebanyak
test case, banyak test case dalam dataset tes, kita lakukan perulangan, lalu kita buat variable time lagi. Nah, kemudian kita sebanyak data training, dalam data training, kita lakukan proses penghitungan Euclidean, kemudian kita masukkan dalam array yang ini tadi, yang kosong, yang barusan kita buat. Jadi, array time yang kita buat tadi itu untuk menampung semua data jarak Euclidean terhadap data tes, jarak Euclidean data tes terhadap setiap data training yang ada dalam dataset training. Kemudian kita assign train Euclidean time, maksudnya kita masukkan ke dalam dataset training jarak Euclideannya. Kemudian kita urutkan berdasarkan jarak tersebut. Jadi kita sorting, kita lakukan sorting terhadap dataset mana yang lebih sedikit gitu. Nah, dari situ kita bisa melakukan proses define outcome. Nah, define outcome tadi ada di bagian yang ini tadi. Kita lakukan proses penghitungan mana yang lebih banyak yang positif atau lebih banyak yang negatif. Nah, setelah itu kita lakukan kita simpan ke dalam array temporary outcome tadi. Jadi hasil temporary outcome tadi itu isinya adalah array dengan isi hasil-hasil KNN outcome untuk setiap data tes yang ada. Nanti itu nanti kita validasi di bagian bawahnya. Nah, di sini untuk tes outcome kita mapping. Jadi data temporary outcome tadi yang sudah kita dapat dari sini, dari define outcome, untuk setiap case-nya kita mapping ke dalam dataset-nya. Jadi perbedaannya kalau yang sebelumnya tadi masuk temporary array nih, nah sekarang sudah kita masukin ke dalam yang dataset sesungguhnya. Nah, di sini kita buat variabel bantuan berupa miss outcome dan pass outcome. Ini maksudnya adalah kasus yang benar, yang maksudnya kasus KNN outcome dan hasil sebenarnya benar, ini pass outcome, dan kasus yang hasil sebenarnya dan hasil KNN-nya meleset. Ini kita pakai untuk setiap test case, jadi untuk setiap tes di dalam tes terus kita cek nih apakah data outcome yang kita set tadi sebelumnya, data outcome di dalam test case tidak sama dengan hasil sebenarnya. Jadi kalau misalnya data hasil KNN outcome dan hasil tidak sama dengan hasil sebenarnya, yaitu tertarik, maka kita hitung dalam kasus meleset. Kasus meleset. Dan jika sebaliknya berarti benar atau sama. Itu maksudnya jika 1 sama dengan 1, maka dia masuknya adalah ke pas. Sedangkan kalau 1 sama dengan 0, maka itu masuknya adalah ke outcome dan sebaliknya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan miss outcome dan pass outcome, barulah kita masuk ke dalam kalkulasi akurasi tadi, fungsi kalkulasi akurasi yang bagian ini tadi. Itu menghitung cuman ini doang sih prosesnya. Untuk mencari total berarti kan otomatis kita hitung banyaknya kasus meleset dan kasus benar, kita dapatkan total. Nah, terus untuk mendapatkan akurasinya berarti kasus benar dikali 100 dibagi total, selesai. Gitu. Jadi kita dapatkan hasil berupa berapa persen, 80%. Gitu. Nah, di fungsi utama kita dapatkan, kita lakukan kalkulasi untuk semua proses-proses yang ada, kita running semua proses-proses. Pertama kita lakukan eksekusi start time. Jadi kita mulai dulu start time. Terus kita lakukan pre-process data cleansing untuk training. Lalu kita lakukan pre-process data cleansing untuk data training juga. Terus kita melakukan normalisasi untuk semua field train, lakukan semua normalisasi untuk semua field testing. Nah, terus di bawah adalah tinggal proses KNN-nya aja yang paling bawah. Jadi di sini udah
proses KNN untuk setiap K. Bedanya kalau yang atas tadi kan untuk salah satu K dan yang bawah ini untuk setiap K. Jadi kita tinggal manggil aja nih KNN train test K. Gitu. Jadi RES nih, RES ini maksudnya nanti kita pakai buat array result, hasil dari akurasinya gitu. Nah, yang ini adalah KNN time. Ini start time kita mau coba hitung nih hasil running setiap K, setiap KNN untuk setiap K gitu. Jadi kita coba juga KNN for KN values. Nah, jadi kan tadi di atasnya ada K, nah kita boleh deklarasi K values 1, 2, 3, berapa sampai 25. Nah, ini kita looping nih untuk setiap itu, untuk setiap K dalam K values tadi 1, 2, 3 dan sampai 25. Nah, kita hitung. Jadi startnya dulu. Oh, ini kayaknya duplikasi. Terus ACC KNN. Nah, ini nanti kita menghitung akurasi nih. Tadi kan ingat di metode KNN resultnya adalah akurasi. Ya kan, resultnya adalah akurasi. Nah, jadi kita dapat di sini hasilnya ada berupa akurasi. Akurasi ini kita masukkan ke dalam ACC. Kita gunakan ACC ini tadi res ya. Kita masukkan ke dalam res. Terus kita hitung waktu berhentinya. Akurasi dengan akurasi sekian, ya kan? Akurasi K ini dengan akurasi sekian. Oh, akurasi untuk K dengan akurasi sekian gitu. Dengan juga runtime-nya stop from start. Jadi kita dapatkan runtime berupa nanti millisecond gitu. Nah, selanjutnya untuk yang ini, yang bawah ini waktu aja sih, ini untuk total runtime. Terus ini mapping yang PLT plot, PLT show ini untuk mapping grafik. Jadi grafik yang udah kita dapat dari REST tadi, kita udah dapat nih data akurasi untuk setiap K. Nah, kita mapping berdasarkan Y labelnya adalah akurasi, Y-nya adalah akurasi, dan X-nya adalah nilai K. Jadi dapat hasilnya seperti berikut. Dapat untuk K1 81% dengan runtime 43. Nah, untuk K3 sama dengan 85%, 5, 85, dan seterusnya. Mungkin dari bagian kode itu, selanjutnya dari bagian laporan akan diajukan oleh Syafiq. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafiq. Saya akan menjelaskan bagian laporan supervised learning. Baiklah, yang pertama itu formulasi masalah. Diberikan beberapa dataset dan dilakukan pemilihan dataset yang diujikan untuk melakukan learning. Lakukan analisis desain dan implementasi dari supervised learning. Selanjutnya itu eksplorasi dan persiapan data. Dari bagian eksplorasi yang dipilih adalah data kendaraan train dan kendaraan tes. Dari kendaraan train dan data tes tersebut dipilih beberapa kolom yang akan dibuang atau tidak dipakai, yaitu merupakan ID, kode daerah, umur kendaraan, kanal penjualan, SIM. Terus selanjutnya dilakukan normalisasi kepada data-data yang non-numerik seperti dijelaskan Jauzi, yaitu tentang jenis kelamin dan kendaraan rusak. Jika pernah maka 1, jika tidak 0. Kalau untuk jenis kelamin, jika pria maka 1, jika wanita maka 0. Oke, setelah data dinormalisasi, dilakukan scaling. Scaling lagi atau normalisasi lagi agar datanya tidak jauh menyimpang karena perbedaan nilai yang terlalu besar, dengan menggunakan rumus seperti yang bisa dilihat di bawah. Setelah data dinormalisasi, akhirnya dipilihlah beberapa kolom, yaitu jenis kelamin, umur, SIM, asuransi, kendaraan rusak, premi, dan lama berlangganan. Oke, selanjutnya adalah permodalan. Ini saya meringkas dari yang dijelaskan Jauzi aja. Di sini pembuatan program menggunakan Jupyter, Google Colab, terus menggunakan permodalan KNN, K-nearest neighbor. Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah, yaitu setelah memproses data pre-learning, yaitu
Tahap pertama pengambilan nilai K. Eh, Nilai K didapatkan dari banyak tetangga yang akan dimasukkan. Contoh 1, 2, 1, 3, 5, dan seterusnya. Hingga sesuai banyak ditentukan. Pada tahap kedua itu penghitungan jarak menggunakan rumus Euclidean. Yang bisa dilihat seperti di bawah, rumus Euclidean. Lakukan looping untuk setiap dataset sehingga ditemukan jarak data task ke setiap data train. Terus dilakukan sorting berdasarkan nilai yang paling kecil. Pada tahap ketiga dilakukan penentuan hasil task. Hasil sorting data diolah menggunakan algoritma KNN. Data task ditentukan prediksi learning berdasarkan dan nilai positif dan negatifnya. Jika banyak yang positif, maka akan data task menjadi nilai positif. Jika negatif, dan seterusnya. Dan begitu juga seterusnya. Untuk keempat, pengecekan hasil tes dengan hasil sesungguhnya. Jika hasil tes tersebut sama dengan hasil training, maka akurasi akan bertambah. Nah, prediksi bertambah. Jika berbeda, maka nilai prediksi yang salah akan bertambah. Jadi akurasi berkurang. Yang tahap kelima itu penghitungan akurasi. Total nilai prediksi benar dan salah akan digabungkan untuk menghitung akurasi dari hasil learning KNN. Bagian evaluasi. Bagian yang di penilaian adalah akurasi learning yang menentukan beberapa akurat hasil train terhadap testing. Pada selanjutnya itu bagian eksperimen. Pada metode klasifikasi yang digunakan KNN, banyak data training 5.000, banyak data tes 1.000. Dan banyak tetangganya adalah 12 tetangga. Itu 1, 3, 5, sampai 25. Penghitungan jarak juga digunakan rumus Euclidean. Dari batasan eksperimen didapat hasil learning sebagaimana berikut. Bisa dilihat untuk 1 sekitaran 81, seterusnya naik, dan hingga mendatar ketika menyentuh K ke-21 dan ke-23. Seterusnya mulai mengurang. Jadi didapat algoritma ini gunakan pada algoritma yang digunakan terdapat nilai akurasi terbaik pada K21 atau banyak tetangga 21 dengan nilai akurasi 87,8%. Jadi hasil terbaik yaitu tetangga 21. Kesimpulan, dari hasil eksperimen didapat bahwa akurasi paling efektif pada learning adalah 87,8 dengan banyak tetangga 21. Jadi didapat dari hasil eksperimen yaitu banyak data dan banyak tetangga mempengaruhi nilai hasil learning KNN. Semakin banyak data, maka akan semakin lama waktu eksekusi program. Yang bisa dilihat pada codingan ini, karena menggunakan 5.000 data tes dan 5.000 data train dan 1.000 data tes, 1.000 ya, oke. Maka diperlukan 400 detik gitu. Jadi akan dilakukan beberapa kali pengelompokan berdasarkan tetangganya, yaitu dibutuhkan 4.900 detik. Ya, sekitar itu. Jadi untuk penghitungan jarak, jika menggunakan rumus sine Euclidean, kan untuk penghitungan rumus jarak itu bisa banyak, ada Manhattan, Euclidean, dan lain-lainnya. Maka hasilnya juga bisa berubah dari hasil learning. Didapat juga waktu eksekusi setiap KNN itu hampir sama. Nilainya bisa dilihat sekitar 412-an. Ya, hasilnya cuma beda sedikit karena itu penggunaan resource saja yang sedikit berbeda. Oke, sekian hasil laporan dan codingan dari tugas supervised learning. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Sekian, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.